Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Nur Nafia. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan dan mengimplementasikan artikel yang saya searching dari Google Scholar, di mana artikel tersebut berjudul Sistem Berbasis Aturan Menggunakan Logika Fuzzy Tsukamoto untuk Memprediksi Jumlah Produksi Roti pada CV Gendis Bakery. Di artikel tersebut sudah lengkap sekali penjelasannya, mulai dari grafik keanggotaan. Nah ini, di mana grafik keanggotaannya itu ada 3 variabel. Yang pertama adalah variabel return, yang kedua adalah variabel penjualan, dan ketiga adalah variabel produksi. Di mana masing-masing variabel tersebut mempunyai value atau member, yaitu turun, tetap, naik untuk yang return. Kemudian penjualan yaitu sedikit, sedang, dan banyak. Dan produksi yaitu berkurang, tetap, dan bertambah. Dari 3 variabel tersebut disebutkan bahwa ada 2 variabel input, yaitu variabel inputnya adalah ini, return dan penjualan, sedangkan variabel outputnya adalah produksi. Nah, di sini kan tidak tampil nih grafiknya. Biar memudahkan, saya buatkan grafiknya dulu, saya taruh di ini ya, saya buat grafiknya menggunakan MATLAB. Jadi MATLAB di sini saya pakai untuk buat grafik saja. Nanti untuk implementasi saya menggunakan misalkan web ya, misalkan web. Saya buat grafiknya dulu. Saya nanti membuat grafik dan hitungan konsepnya di Excel. Untuk apa? Untuk mengecek antara yang di Excel dengan yang di bahasa pemrograman PHP. Seperti itu. Unfish edit hanya untuk membuat grafik saja ya di sini. Oke, saya buat new. Nah ini kan hanya ada 2 pilihan memang kalau di MATLAB, yaitu Mamdani sama Sugino. Saya hanya membuat grafiknya saja, jadi tidak masalah Mamdani. Tujuannya memang hanya membuat grafik ya. Variabel inputnya ada 2, maka kita tambahkan dulu variabel input. Nah, variabel inputnya kita kasih keterangan yaitu return sama penjualan. Kemudian di sini adalah produksi. Lanjut, di sini return ada value 3. Nah, kita setiap masing-masing ada batasnya. Kita lihat di artikelnya. Saya buat 2 layar. Oke. Sama di sini. Mungkin nanti durasi untuk rekamannya cukup lama ya. Karena memang benar-benar mulai dari kita setting awal membership dan implementasi. Yang pertama yaitu batasnya dimulai dari 4.000 sampai 6.300. Kita rubah di sini. Nah, ini batasnya 4.000 1 2 3 sampai 6.300. Sudah. Lanjut untuk yang turun dimulai dari 4.000 sampai 6.300. Nanti grafiknya saya taruh di Excel beserta hitungannya. Terus berikutnya tetap yaitu 4.000, 5.150, 4.000, 5.150 sama 6.300. Lanjut, variabel berikutnya adalah naik sama ya 4.000 sampai 6.300.
Oke, selesai untuk yang grafik keanggotaan Retron. Kita pindah ke Excel. Dan saya taruh di Excel. Saya buatkan set baru, set yang lama untuk kasus beda ya. Saya taruh di sini dengan keterangan produksi roti. Tadi kan studi kasusnya adalah roti di bakeri apa tadi ya? Jenis bakeri. Oke, kayak gini. Misalnya mau disetting, diperbaiki, intinya diperbaiki dari segi apa tampilan misalkan. Oke, kita perbaiki. Nah, sudah. Kalau sudah, kita tulis batasnya ya, biar tidak lupa. Dimana tadi variabel inputnya. Yang pertama adalah Retron dengan value turun. Batasnya adalah 4000 sama 6300. Terus tetap dengan batasnya adalah 4000, 5150, maaf kurang 5 ya yang depan, dan satunya adalah 6000. Kalau segitiga maka batasnya ada 3 titik ya. Dan berikutnya adalah, maaf ini belum saya rubah ya, saya rubah dulu, atau tidak apa-apa kita biarkan saja, yaitu naik, maka di sini batasnya 4000 sampai 6000. Maaf ya, yang ini naik, saya tadi belum sempat mengubah. Bapak, kita lanjut. Kemudian ini kita rubah dulu naik. Oke. Berikutnya adalah penjualan. Penjualan batasnya yaitu, kita cek di sini 2000, berapa ini ya? 52.900 sama 37.500. Berarti kita rubah dulu batasnya di sini 37.500 sampai 52.900. Nah, selanjutnya di sini yaitu sedikit, di mana sedikit itu batasnya sama 37 37.500 sampai 52.900. Terus berikutnya yang kedua adalah sedang. Di mana batasnya ada 3 ya. Mulai dari 37.500, kemudian 45.200 dan 52.900. Oke, sudah. Dan yang member ketiga atau value yang ketiga adalah banyak, di mana batasnya adalah 37.500 sampai 52.900. 37.500 kemudian 52.900. Oke, sudah. Mari kita copy grafik tersebut, kita taruh di Excel. Kita perbaiki tampilannya hanya untuk yang bagian. Nah, kita hapus yang bawah.
Oke, terus yang atas biar tidak kelihatan semuanya. Oke, sudah. Dimana variabel input berikutnya yaitu penjualan. Penjualan. Ada 3 value sedikit dengan batas yaitu 37, 500, 52, 900, kemudian sedang batasnya yaitu, maaf tadi saya lupa yang tengah berapa ya, tengah 45, 200, 37, 500, 42, 500, dan 52, 900. Oke, satunya adalah banyak, batasnya yaitu 37, 500 dan 52, 900. Ini untuk yang grafik input. Berikutnya variabel output. Oke, maaf sebentar. Saya lanjut. Di sini variabel outputnya, kalau di grafiknya kita lihat itu produksi dengan batas. Kita buat produksi. Di sini ada 3 value, yaitu berkurang, tetap, bertambah. Kita lihat dulu batasnya dulu, yaitu 43 sampai 43.000 sampai 57.000. Kita ubah dulu batasnya 43.000 0 57 0. Udah, kemudian yaitu kita ubah dulu variabel value-nya yaitu berkurang, dimana dimulai dari 43 sampai 57. 1, 2, 3. Kemudian tetap 47, 50, 57. 47, 50, 57. Oke. Maaf, 43 ya. Nah, saya salah tulis. Di situ 43, saya langsung 43, 1, 2, 3. Sudah. Kemudian bertambah. Yaitu kita geser ini ya. 43 sampai 57. 43 sampai 57. Udah, kita taruh di Excel dan kita buat lengkapnya. Taruh di sini. Perbaiki tampilannya. Kemudian kita tulis batas-batasnya. Berkurang
tetap, bertambah, untuk berkurang 43.000 sampai 57. Kita lihat ya. 43.000 sampai 57. Benar. Kemudian maaf, ini kurang ke atas. Di sini 43, 50, itu 23, 57, 'dan sama ini 43, 57. Setelah selesai, mari kita buat rule-nya. Jadi tahapannya masih tahapan membuat grafik ini ya. Rule-nya kita taruh di bawah. Kita contoh yang di sini. Ada 2 value. Maaf, 3 ya. 2 variabel. Ini return nama penjualan. Output. Return turun, penjualan banyak. Maka di sini bertambah. Oke. Berikutnya rule nomor 2, return turun. Turun. Penjualannya sedang. Produksinya bertambah. Berkurang. Rule nomor 3, return turun, penjualannya sedikit, berkurang. Selesai. Kemudian ini kita total nanti ada 9 rule karena 3 kali 3. Variabelnya 2, setiap variabel ada 3 member atau 3 value. Maka ada 9 rule. 3 kali 3. Kemudian rule nomor 4 yaitu banyak, sedikit. Banyak, sedang, sedikit. Ininya sama, cuma nah ini sama. Nah, terus ininya apa ini? Sedang. Terus yang di sini rule nomor 7 naik. Nah, tinggal nambah yang output. Rule nomor 4 outputnya adalah bertambah. Rule nomor 5 tetap. Rule nomor 6 berkurang. Maaf ini. Nah, berkurang. Rule nomor 7 bertambah. Bertambah.
Ini ya, saya agak geser biar tahu saya nulis rule. Nah, rule nomor 8 berkurang. Rule nomor 9 berkurang. Nah, sudah selesai. Selanjutnya Fazzi, baik Fazzi Mamdani ataupun Fazzi Sukamoto ataupun Fazzi Sugeno, kalau sudah membuat grafik masing-masing variabel atau grafik keanggotaannya, kemudian membuat rule, maka selanjutnya dia akan bekerja jika ada inputan. Jadi contoh, ini akan bekerja jika ada inputan. Karena tadi ada dua variabel inputnya itu ada return sama penjualan. Nah, setiap variabel nanti dikasih inputan di sini, misal inputannya ini kita sesuaikan yang ada di PDF biar kita tahu hitungan di PDF dengan yang kita punya sama atau tidak. Ini variabel return dikasih inputan di mana ini? Sebentar saya baca dulu. Nah, ini variabel return dikasih inputan 4.300. Ya, 43 kok 43 itu 2. Oh ya, 4.300. Berarti mohon maaf ya. Kemudian variabel penjualan dikasih inputan 43.700. Astagfirullahaladzim, bener. Nah, ini salah naruh. Nah, sudah ditaruh sini. Selanjutnya mari kita, nah, saya buka sendiri-sendiri layarnya biar penuh. Nah, oke. Variabel return value-nya yaitu turun tetap, naik. Sedikit, sedang, banyak. Kita hitung untuk yang turun, batasnya sudah ada, sama dengan if jika inputan kurang dari sama dengan 4.000, maka ini kan grafiknya turun ya, berarti ini 1. If jika, nah ini saya kasih tanda dolar biar nggak pindah-pindah. If jika inputan lebih dari sama dengan ini tanda dolar, maka nilainya 0. Jika tidak sama semua, berarti batas bawah dikurangi inputan X dibagi B dikurangi A. Sudah. Ini nilainya. Kita buat angka ya, number. Kita samakan yang ada di PDF. Di PDF. Oke, sama. Lanjut, yang tetap. Yang tetap sama dengan if jika, atau saya ambil dari ini ya, saya copy, saya tambahkan. Kan grafik segitiga itu ada kondisi naik dan turun, sehingga kita harus memperhatikan itu. Nah, ini jika inputan kurang dari sama dengan 4.000, maka nilainya, atau ada OR, di sini ada OR kurung buka. Ini kan grafiknya segitiga. Jika M4 kurang dari sama dengan nilai batas 4.000 atau inputan lebih dari sama dengan
5150, maka nilainya adalah 0. Ini kita turunkan aja biar satu baris semua. Oke. Kayak gini. Terus if jika sama dengan, nah ini nggak usah lebih dari, jika sama dengan K5, maka nilainya adalah 1. Terus jika tidak, berarti ini untuk yang naik. If inputan kurang dari 5150, maka nilainya adalah X dikurangi 4000 dibagi 5000 dikurangi 4000, koma, jika tidak sama semua, maka rumusnya adalah L, ini L ya, 6000 dikurangi ini, kemudian dibagi L 5 dikurangi K 5. Burungnya kurang 1. Udah. Nilainya 0,26. Kita cek 0,26. Nah ini salah, tidak mungkin ya. Fuzzy itu nilainya lebih dari 2 ataupun lebih dari 1. Nilai fuzzy itu antara 0 dan 1. Ini nilainya keliru ya. Maaf, saya tadi ada batas 6300. Nah ini saya salah nulis ya, mohon maaf. Nah ini 6300. Oke, yang di sini juga sama 6300. Oke, saya cek lagi PDF-nya. Batas saya ya 6300, 6300 benar. Terus berikutnya ini saya buat number biar pembulatannya 2 digit. Oke, sudah. Selanjutnya yang naik kita copy paste dari tadi, cuma merubah posisi, yaitu C6 jika nilai kurang dari 4000, maka nilainya adalah 0. Jika nilainya lebih dari 6300, nilainya adalah 1. Jika tidak, nilai X dikurangi batas rendah 4000. Terus dan dibagi K6 C6. Oke, sudah. Nilainya 0,1. Kita buat number 0,13. Sama atau tidak sama. Oke. Selanjutnya yang variabel penjualan, kita copy rumusnya, kita rubah posisinya aja. Ini M7 benar. Nah ini bukan C4 ya, tapi C sesuai ini letaknya C10. Jadi kita rubah 10. Terus ini juga 10. Ini juga 10. Yang dolar-dolar. Ini juga 10. Ini juga 10.
0,6. Benar atau tidak? Kita cek PDF-nya. Benar. Dibulatkan milik saya ya. Kemudian yang sedang IC 11, C11, ini juga maaf, K11, 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 L11, maaf ini benar, yang 7, nah di sini L11, di sini juga L11. Oke, sudah. Nah, ketemunya memang 0 ya. Lanjut, berikutnya yang di sini C11, K11, C11, maaf, 12 ya, kan sudah variabel banyak. Nah, 12, 12, 12, 12. Oke, selesai. 0,4. Ini sudah selesai untuk membership. Jadi ini namanya adalah, kalau sudah dikasih inputan, terus ini namanya adalah tahap fujifikasi atau membership ya, yang atas ini ya. Jadi ini tahapnya adalah fujifikasi atau membership. Setelah selesai membership, maka berikutnya adalah tahap inferensi. Di sini ya, saya taruh di sini inferensi. Inferensinya yaitu mencari alfa dan mencari Z. Alfa di sini dari masing-masing rule akan dihitung berdasarkan nilai membershipnya. Jadi saling keterkaitan. Jadi berurutan itu memang saling keterkaitan. Jadi mencarinya menggunakan min ya, karena tadi operatornya di sini adalah n. Ya, rule-nya kita lihat. Rule di sini tadi operatornya adalah n. Nah, ini yang ada tangan saya. Nah, tangan kursor. Sehingga kita buat misalkan return turun ya, min, kita cari return turun. Ini terhadap banyak, penjualan banyak. Nah, kayak gini. Nah, terus kita geser, ini ya kita copy, kita sesuaikan. Berarti berikutnya adalah O ya, min terhadap sedang. Terus berikutnya lagi N, turun terhadap sedikit. Oke, selesai. Berikutnya adalah yang sedang terhadap sedang. Tetap atau sedang ya, sebentar saya cek. Saya salah nulis atau apa? Oh, maaf ya, di sini ada yang nulis ini rule-nya ada yang keliru, harusnya return-nya kan tetap ya. Nah, berdasarkan di sini tetap. Jadi yang tulisan sedang tadi sebenarnya tetap. Nah, saya rubah ya. Tetap kita konsisten ya, membiasakan konsisten terhadap yang sudah kita definisikan awal. Tetap, sehingga di sini kita tulis tetap juga min
tetap terhadap banyak. Tetap terhadap banyak. Kita copy, kita geser untuk rule berikutnya. Tetap terhadap sedang. Sedang itu O. Terus tetap terhadap sedikit. Sedikit itu N. Oke, lanjut. Berarti berikutnya naik. Min. Naik, koma, banyak. Kita copy. Naik, koma, sedang. Sedangnya adalah O. Di kolom O. Naik terhadap kolom sedikit itu N. Selesai. Setelah selesai kita cari Z-nya. Dilihat dari grafik ya. Bertambah, berkurang, tetap. Yang tetap ini nanti ada dua kemungkinan. 0 ya, 0. Maka 0 itu kalau kita lihat dari grafiknya, dia bisa yang segitiga loh ya, yang segitiga itu dia bisa di sini di 4000 berapa ya tadi batasnya, 43.000, sama bisa juga di sini batasnya adalah 57.000 yang ada kursor saya. Sehingga ini Z-nya itu ada dua kemungkinan, yaitu bisa 43.000 atau saya taruh di sebelah kanannya yaitu 57.000. Nah, sedangkan yang di sini Z-nya berapa? Kalau bertambah kan dia 0,4, maka rumusnya adalah kita buat sama dengan if jika nilainya di sini sama dengan 0, maka dia adalah 43.000. Jika nilainya sama dengan 1, berarti nilainya adalah 57.000. Jika tidak semua, berarti rumusnya adalah, sebentar ya, saya buat rumusnya, maka 43.000 ditambah alfa dikali 57.000 dikurangi 43.000. Ini rumus membalik untuk mendapatkan nilai Z. Nah, rumus aslinya kan untuk mendapatkan nilai mu-nya adalah X dikurangi A dibagi B min A, dimana X itu dianggap nanti dicarinya Z. Berarti untuk mendapatkan ini rumusnya adalah A ditambah alfa dikali B min A. Sudah selesai. Nah, nilainya adalah ini. Nah, yang bertambah mana lagi? Kita copy, bertambah, kita taruh sini. Jadi dia menyesuaikan. Bertambah, kita taruh sini. Sudah selesai. Lainnya adalah berkurang. Sehingga kita tulis dulu rumus yang berkurang. Sama dengan if jika nilainya sama dengan 0, berarti nilainya adalah 57 saja. If lagi jika nilainya sama dengan 1, berarti 43.000. Jika tidak semua, ya tidak sesuai semua, berarti rumusnya adalah 57 dikurangi alfa dikali 57.000 dikurangi 43. 1, 2, 3. Jadi rumus aslinya kalau grafiknya turun untuk mencari mu, yaitu rumusnya
B dikurangi X dibagi B min A. X itu dianggap Z, berarti untuk mencari Z nya maka B dikurangi alfa dikali B min A. Selesai untuk yang berkurang. Nah, kita copy untuk semua yang berkurang, selesai. Ini tahap inferensi. Nah, tahap difusinya karena ini Tsukamoto, defusifikasi, maka menggunakan rumus average. Jadi harus diperhatikan antara rumus untuk difusinya Mamdani sama Tsukamoto berbeda ya. Jadi kalau ada yang membuat program terkait Fuzzy Mamdani menggunakan bahasa selain MATLAB, perhatikan apakah benar rumusnya untuk bagian difusinya menggunakan integral atau bagaimana. Karena saya selama ini mencoba untuk mencari nilai integral selain menggunakan bahasa pemrograman MATLAB belum menemukan seperti itu. Ya. Karena kan fleksibel ya atau dinamis, tidak stabil. Jadi nilainya kan berubah-ubah sesuai inputan sehingga untuk mencari integralnya kan juga sama. Nah, sedangkan yang Mamdani kan enak, langsung aja ini dikalikan. Jadi rumusnya itu alfa kali Z, alfa dikali Z, ini ya. Jadi kalau ada Z-nya double ya dibuat double aja. Dikali ini. Terus di sininya juga sama. Ini nanti di zoom ya. Nah, ini terus di zoom. Zoomnya 2. Tambah ini juga. Ini di zoom. Koma sama ini. Nah, setelah ini ditambah. Terus ini juga 2 kali. Yang ini ya, yang ini 2 kali. Tapi kan nggak seberapa ngefek karena nilainya 0. Zoom. Ini kita buat. Nah, terus tambahkan lagi yang di sini. Nah, hasilnya kita bagikan. Jadi nilai Z-nya adalah hasil pembagian antara alfa kali Z yang dijumlah dibagi nilai alfa yang dijumlah. Oke. Maka nilai Z-nya ini. Nah, sedangkan yang Mamdani itu kan integral. Jadi kita cek masing-masing kelas. Contoh ini bertambah. Itu membuat grafik seperti apa, terus dicari areanya, luasnya ya, dicari area dan luasnya, karena memang untuk yang Mamdani menggunakan center of area, itu yang berbeda sehingga harus dipahami. Nah, terus selanjutnya untuk membuat programnya kita mulai menggunakan bahasa pemrograman PHP misalkan, atau misal kalau mau menggunakan Java oke. Karena biar tidak mendesain banyak-banyak ya, kita buat di Java, NetBeans, masih proses. Mohon maaf tadi belum sempat saya buka dulu aplikasinya. Oke, sudah. Selanjutnya kita mulai membuat dengan kita tutup. Nah, saya taruh di sini. Saya buat package baru, yaitu produksi. Oke, memprediksi, membuat interface ya, berarti J frame form prediksi. Jadi prediksi itu bisa outputnya angka, bisa outputnya kelas ya. Kalau nanti mau membuat prediksinya dengan outputnya kelas, maka harus diperhatikan bahwa angka tersebut harus dikonversi ya, harus dikonversi.
Contoh misalkan ini mau saya buat dalam bentuk kelas, berarti kita cari batasnya untuk yang kelas berkurang itu misalkan kurang dari berapa ini, 43.000 misal. Terus yang kelas tetap misalkan 50. Kemudian yang kelas bertambah berarti rentangnya sampai 57 misalnya ya. Atau misalkan yang kurang dari 50 itu berkurang, yang kurang dari sama dengan, atau yang kurang dari 57 itu tetap, selain itu bertambah, misal dibuat kayak gitu, itu juga bisa. Itu kita sesuaikan dengan datanya, Oke, kita lanjut langsung. Kalau di sini langsung kita sesuaikan interface-nya, ada 2 input ya, variabel input. Kita buat keterangan dulu. Return, terus saya kecil semua, sama penjualan variabel inputnya. Karena masing-masing butuh inputan, maka saya kasih text field aja. Text field. Oke. Selanjutnya, karena nanti outputnya adalah produksi, kita tampilkan dalam bentuk angka. Kita copy ini. Ini kita tidak boleh diinputkan, jadi murni benar-benar dia hasil hitungan. Jadi kita nggak boleh ngedit ya, jadi kita edit tabelnya kita tutup. Nah kayak gini, nanti kita nggak bisa input. Terus sama bottom langsung aja, bottomnya jadi 1. Nanti kalau mau dibuat seperti apa, ada function atau apa silahkan, tapi saya ambil praktis hanya untuk di sini, yaitu saya langsung jadikan 1 ya. Ini prediksi. Oke, kita langsung klik di sini code-nya. Kita bersihkan layar yang tidak penting. Jadi ada komentar ini tidak penting ya, jadi tidak apa-apa, kita delete. Ini layarnya kenapa kok tambah? Nah. Maaf ya, saya bersihkan dulu. Oke, sudah. Kita baca variabelnya. Variabelnya ada 2, yaitu variabel input, return, sama ini. Maka kita buat seperti ini aja, kita taruh di atas ya. Double x1, astagfirullahaladzim, koma x2. Kemudian kan ada value 3, ada value 3 untuk masing-masing variabel. Berarti kita buat M11. M11 itu berarti M11 itu artinya value untuk variabel ke-1 yang turun atau apa tadi ya. Kita cek di sini. Ya, turun ya. Jadi seperti itu. Jadi M11 itu yang turun. Terus M12 itu berarti variabel mu yang ke-1, 1 itu berarti variabel return, kemudian 2 itu berarti tetap. Terus M13 variabel ke-1, 3 itu naik. Terus M21 variabel kedua, ke-1 itu berarti apa? Sedikit. Nah, kayak gitu. Sedikit. Terus M22 berarti variabel kedua yang 2 tadi apa sih? Sedang. Seperti itu. Terus M23
Terus berikutnya nanti kan ada nilai alfa ya, alfa dari rule 1 sampai rule 9. Maka kita buat 1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9. Terus kan ada Z juga, berarti Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, dan terakhir nilai Z sendiri. Selesai untuk variabelnya. Mari kita ambil masing-masing. Berarti X1 sama dengan double titik parse double J text field 1 ya, J text field 1 titik get text. Oke, selesai untuk yang variabel ke-1. Variabel kedua kita ambil dulu. X2 J text field 2. Selesai, mari kita hitung masing-masing membership-nya. Tadi batasnya berapa? Kita ambil dari ini ya, apa? Excel-nya boleh. Oke. Ini kita mulai dari M11 ya. Saya kasih keterangan di sini. Membership X1 M11. If jika X1 kurang dari sama dengan 4000, 1, 2, 3, maka nilainya M11 sama dengan 1. Else if X lebih dari sama dengan 6300, maka nilainya M11 sama dengan 0. Terus else jika tidak, kenapa kok merah ya ini? Oh, nggak dikenali variabelnya. Oke, sudah. Selain itu, else selain itu M11 sama dengan nilai batasnya 63 dikurangi X1 dibagi 6300 kurangi 4000. Oke, ini untuk membership X1 M11. Kita lanjut M12. M12. If jika X1 kurang dari sama dengan, ini ada OR ya. OR itu di bahasa Java seperti ini. Nah, kayak gini. Oke. Jika X1 kurang dari sama dengan 4000, 1, 2, 3. Dan X1 lebih dari sama dengan 6300, maka M12 nilainya adalah 0. Else if jika X1 sama dengan 5150, maka M12 sama dengan 1. Kemudian else if lagi
jika X1 lebih dari 4000 dan itu kayak gini. Nah, X1 kurang dari 5150, berarti rumusnya adalah M12 sama dengan X1 dikurangi 4000 dibagi 5150 dikurangi 4000. Jika nanti saya ada yang kurang teliti, mohon di komentar ya, karena manusia tidak luput dari keteledoran atau kesalahan. M1 selain itu semua berarti M12 sama dengan 6300 dikurangi X1 dibagi 6300 dikurangi 5150. Oke, selesai untuk yang M12. Berikutnya membership yang M13, karena ada 3 value ya setiap variabel. If jika X1 kurang dari sama dengan 4000, maka M13 sama dengan 0. Else if jika X1 lebih dari sama dengan 6300, maaf ada 4. Nah, berarti M13 sama dengan 1. Else jika tidak semua, M13 sama dengan X1 dikurangi 4000 dibagi 6300 dikurangi 4000. Selesai untuk yang variabel ke-1. Untuk yang variabel kedua sama, kita copy tapi kita ubah batasnya. Maaf ya, agak ada jeda. Berikutnya adalah membership X2. Nah, kita rubah batas-batasnya. Ini saya hapus. M21 X2 kurang dari 37500, kemudian di sini M22 52900, M2 52900, X2 52900, 37500. Terus ini M22 X2 37500, X2 52900, X2 42500, 2. Kemudian di sini X2 37500, X2
42500. Ini 2 dikurangi 37500, 42500 dikurangi 37500, 37, terus ini 2, 52.900 dikurangi X2, sambil dicek ya, mungkin saya ada yang keliru, kelewatan atau kurang teliti. 52.900, 42.500. Terus berikutnya M23. Di sini X2 37.500. Terus di sini 2, di sini 2, 52.900, 52.900, di sini 2, else, di sini 2, 37.500, 52.900, 37.500, kita koreksi 37.500, 2, 52.900, 2, 52.900, 2, 52.900, 37.500, 2, 37.500, 2, 52.900, 2, 2, betul, 2, 42.500, 2, 2, 37.500, 2, 42.500, 2, 37.500. Oke, 2, 2. Variabel kedua 37.500, 2, 52.900. Oke, sudah selesai untuk masing-masing membership. Jadi untuk tahap membershipnya atau fusifikasinya selesai. Berikutnya adalah tahap inferensi. Maaf, saya kasih komentar inferensi. Inferensinya ada 9 rule. Kita mulai dari A1 sama dengan mat titik, enggak mau, mat titik, oh ketemu, bisa, M-nya kapital, minnya kalau hanya 2 variabel bisa kayak gini langsung, dimana kita mulai turun itu berarti M11, banyak itu M23. Oke, ini saya copy 2, 3, A2, A3. Ini kita rubah M22, turun sedang, terus turun, kita geser ke bawah, turun sedikit, berarti ini M21. Selesai untuk yang rule nomor 1 sampai 3. Berikutnya rule nomor, ini saya copy, kita rubah aja, rule nomor 4, 5, 6. Rule nomor 4 sini tetap, berarti dirubah 2. Berikutnya rule nomor ini ya yang naik, berarti 7, 8, 9. Ini 3 ya. Sebentar ya, saya simpan dulu sebentar, saya ini break dulu sebentar, saya lanjut. Ini sudah selesai untuk inferensi untuk mencari alfa, tapi yang Z-nya belum ya.
Kita mulai yang Z. Di sini yang Z kita urut ya. Ini ya. Di sini ini nomor 1 2 3, berarti yang bertambah dulu. Bertambah itu kita kasih angka urutannya. Sebentar. Nah, kayak gini. Yang bertambah itu di 1, 4, dan 7. Kita mulai ya. If jika A sama A1 sama dengan 0, maka nilai Z1 sama dengan 43.000, 43.000. Else if A1 sama dengan 1, berarti Z1 sama dengan 57.000. Jika tidak semuanya, else atas semuanya, Z1 sama dengan rumusnya 43.000 ditambah A1 dikali 57.000 kurangi 43.000. 1, 2, 3. Oke, ini kita copy untuk yang lainnya, yaitu bertambah lainnya ya. Nggak urut nggak apa-apa ya, karena memang menyesuaikan ini. Ini berarti saya kasih jarak ya, biar beda. Jadi nomor bertambah itu 4, berarti A4, 4, 4, 4. Astagfirullahaladzim. 4, 4, 4. Terus yang ke-7. 7, 7, 7, 7, 7, 7. Selesai untuk yang bertambah. Berikutnya yang tetap dulu ya, tetap karena ini segitiga sehingga ada 2 kali nanti tetepan. Tetap. Oh ya, maaf, untuk yang tetap Z5 itu nah ini Z5 ini ada 2 Z5, 1 sama Z5 2, karena ada 2 ya, ada 2. Tadi yang di Excel sudah saya terangkan. Oke. Nah, tetap. Tadi tetap di sini ya, astagfirullahaladzim. Nah, oke, taruh. If jika A5 sama dengan 0, ini yang kita buat naik dulu, yang naik, berarti Z5 1 sama dengan 43. 1, 2, 3. Else if jika A5 sama dengan 1, berarti Z5 1 sama dengan 50. Else jika tidak semua, berarti Z5 1 sama dengan 43 ditambah A5 dikali 50 dikurangi 43. Oke, terus yang satunya if, saya copy dari sini ya, hanya ngerubah Z-nya.
Dan rumus sih, if jika ini sama dengan 0, berarti Z 52 57.000. Terus berarti jika 1 sama 50.000. Jika tidak, else berarti rumusnya ini 57 123 dikurangi 57 dikurangi 50.000. Oke, ini yang tetap. Untuk tetap sudah selesai. Lanjut yang berkurang. If jika A2 ya, berkurang dimulai dari A2. A2 sama dengan 0, berarti Z2 sama dengan 57. Itu 23. Else if jika A2 sama dengan 1, berarti Z2 sama dengan 43. 1, 2, 3. Jika tidak semua, else sama dengan Z2, rumusnya 57 dikurangi A2 dikali 57 dikurangi 43. Oke, selesai untuk berkurang. Kita copy untuk yang lainnya, yaitu tiga kita lanjut lagi 3 terus 6 setelah 6 8 dan satunya lagi 9. Selesai untuk yang inferensi. Kita cek ya, nanti kita teliti lagi, siapa tahu saya ada keliru. 9 8, saya mulai lagi 9 8 3 2 5 udah 7 4 1. Oke, sudah selesai untuk yang inferensi. Tahap yang terakhir diffusifikasi, yaitu nilai dari rata-ratanya. Kita ini A1 dikalikan Z1 ditambah ya, copy A2 Z2 A3 Z3 A4 Z4. Nah ini A5 Z51 ditambah A5 Z52. Nah kayak gini nanti juga di itu ya, 2 kali A6 A7 6 A7
A7, A8, 8, A9, A9. Nah, ini terus dibagi A1, A2, A3, A4, A5 dua kali, A6, A7, A8, A9. Selesai, kita tampilkan. C, text field 3 titik set tag plus, kalau mau membuat pembulatan itu ya, kita buat misalkan mat titik apa ya pembulatan itu, floor Z. Kita coba ya. Bismillah. Inputnya di sini berapa nanti kita sesuaikan. Bismillah, semoga berhasil. Run file. Inputnya 4300. Saya sering salah nyebut angka ya. 43.700. Prediksi 48 429. Kita cek di sini. Oh, kalau di saya 49.235. Ini pasti ada yang keliru ya. Jadi kemungkinan ada kesalahan di code-nya. Kita cek lagi. Harus sama ya. Kita teliti yang mana yang salah harusnya. Kita mulai dari yang pertama. Rp4.000, 6.300, 6.300, 4.000. 4.000, 6.300, 5.150, 4.000, 5.150, terus 6.300, 6.300, 5.150. Benar membershipnya. Kalau mau cek masing-masing, memang lebih baik ditampilkan ya, ditampilkan dalam message box boleh, biar kelihatan sale-nya di mana kayak gitu. Itu caranya. Tapi kalau merasa tidak mau ditampilkan, hanya menampilkan hasil akhir ya boleh. Tapi ini tadi sale antara yang di Excel dengan di itu. Kita coba dibuat message box. Di mana ya? Di terakhirnya aja. Message box. C, option. Pen titik apa ya, saya kok lupa ya. C titik so message dialog. Apa yang ditampilkan, misalkan ini apa, M11. Kita coba ya, kenapa ini merah. M11
Coba ya, kita run file. 4.300, 43.700. Benar. Oke, kita buat message box lagi. Kita tampilkan semua biar ketahuan mana yang nggak sama. M12, M13. M21, M22, M23. Kita cek yang membership dulu. Nanti kalau membership selesai berarti kita cek di inferensi. 43.000, 43.700. 0,86 betul, 0,26 betul, 0,13 betul, 0,5 betul, 0, nah ini di M23. Satunya lagi, nah kita cek di 22. Ini M22. 37.500, 52.900, 0, 42.500, 1, 37, 3900, 42.500, Bentar, ini apakah yang salah di sini? Excelnya or C11 K11 0 if K sama dengan 11 1 kurang dari 42.500. C11 di sini saya buat ini aja, if and M7 kurang dari K11 M7 lebih dari C ini, kemana kurungnya di sini, rumusnya M7 kurangi C11. Oke. Ya tetap 0, kok di saya 0 ya, 43.700. Beda-beda nilainya ya di sini. Dia ada di, harusnya dia ada di sini ya, di
yang ini. Saya kelirunya gimana ya? Or nah ini C sama L harusnya. Terus nah ketemu sama, maka nilainya sama udah. Yang benar di rumus saya ya, kita running ulang, kita cross check. Ini sambil saya lihat di sini 4300 43700. Kita cek 0869 betul, 026 betul, 013 betul, 059 betul, 088 iya, 04 oke, 48429. Kita cek di Excel, ya udah sama. Jadi yang saya tadi keliru di ini, jadi yang benar memang di program. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Intinya kalau mau membuat suatu program yang include algoritma atau pemrograman yang dimana membutuhkan metode, maka pahami dulu konsep dari metodenya, algoritmanya, biar bisa menuliskan dengan tepat, ya dengan benar. Mohon maaf sebelumnya jika videonya terlalu panjang dan ada tadi sempat perbedaan, jadi memang harus teliti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.